3 menit belajar bisnis kuliner bareng Foodies. Nah, kali ini kita akan membahas 7 tips memilih dan bekerja sama dengan influencer. Yang pertama, yang perlu teman-teman lakukan adalah kepoin siapa aja nih followers dari influencer tersebut. Nah, hal ini penting banget nih buat teman-teman untuk memastikan kira-kira followers mereka itu sesuai nggak dengan target market teman-teman. Jangan sampai followers influencer yang kita pakai jasanya itu baby boomers misalnya. Nah, tapi target marketnya teman-teman itu adalah Gen Z. Nah, kan jadi tidak tersampaikan nih pesannya ke target marketnya teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus cek ya engagement rate dari influencer itu. Karena nggak semua influencer dengan followers tinggi itu punya engagement rate yang tinggi juga. Nah, teman-teman bisa cek caranya gimana. Caranya adalah teman-teman bisa cek dulu nih postingan dari influencer tersebut. Kira-kira mereka berinteraksi atau enggak nih dengan followers mereka. Yang kedua, teman-teman bisa minta nih ke influencer tersebut. Sebelum bekerja sama, teman-teman bisa minta engagement rate-nya dari insight sosial media si influencer itu. Teman-teman bisa minta sebenarnya kira-kira engagement rate-nya berapa, terus juga bisa teman-teman cek juga di situ data-datanya bagaimana. Yang ketiga, teman-teman juga bisa cek di website analisis sosial media seperti Social Blade. Nah, di situ teman-teman bisa cek angka engagement rate dari influencer yang pengen teman-teman ajak kerjasama. Yang ketiga, kepoin siapa aja nih yang pernah di-endorse sama influencer itu. Ini itu untuk cek track record produk apa aja yang pernah mereka review. Jangan sampai nih ketika teman-teman punya brand kuliner sehat, tapi si influencer yang teman-teman mau ajak kerjasama ini dulunya pernah ngepromosiin kuliner yang bisa dibilang junk food ya. Nah, ini kan berbeda nih value-nya sama produk yang teman-teman mau endorse ke influencer itu. Yang keempat, cek komen-komennya. Nah, kira-kira di komen-komennya isinya banyak yang positif atau yang negatif? Emang sih ya teman-teman, kalau hal yang gampang viral itu biasanya gampang banget datang dari hal-hal yang sensasional atau berita-berita negatif. Tapi nggak pengen kan brandnya teman-teman itu terkenalnya cuma karena berita-berita yang negatif dan nggak baik juga untuk value brandnya teman-teman. Jadi teman-teman harus nih teliti cek komen-komennya dan bagaimana cara influencer ini berinteraksi dengan followersnya. Yang kelima, sesuaikan konten influencer tersebut dengan produk kita. Nah, kadang-kadang ada kesalahan kayak gini nih. Kita karena ngerasa bayar influencer tersebut atau ngendorse, kita udah punya harapan kalau influencer ini bisa langsung bikin konten yang impactful. Padahal nih teman-teman, konten unggulan influencer itu kan yang tahu itu ya influencer itu ya. Jadi teman-teman harusnya diskusi dulu sama influencer tersebut. Kira-kira brand saya atau produk saya cocoknya dibikin konten yang gimana sih ya? Nah, ini teman-teman harus diskusi dan komunikasikan dulu dengan influencer yang teman-teman mau ajak kerjasama. Supaya apa? Supaya konten yang nanti diproduksi oleh influencer tersebut bisa menjadi konten unggulan di antara konten-konten yang influencer itu produksi setiap harinya. Yang keenam, nah ini penting nih, yaitu sesuaikan budget. Nah, teman-teman perlu menyesuaikan kira-kira dengan budget yang tersedia, kira-kira influencer mana yang bisa teman-teman ajak kerjasama. Karena ya mungkin ada beberapa influencer yang mau kita ajak kerjasama dengan kita kasih produk ya. Misalnya kayak nano influencer yang belum punya rate atau influencer yang mungkin kita sudah kenal dengan influencer tersebut. Kita punya relasi. Nah, tapi kan itu cuman sedikit dari banyak influencer yang ada. Untuk influencer yang lain yang sudah memiliki rate harus teman-teman analisa dulu kira-kira budget teman-teman sesuai dengan influencer yang mana. Yang ketujuh, teman-teman jangan pelit buat ngasih produk teman-teman ke influencer. Nah, ini kan bisnis kuliner ya, di mana influencer tersebut kan mau mempromosikan produknya teman-teman. Ya, cara promosinya lewat misalnya nyobain makanannya, atau Hanes review, atau sinematik lewat produknya teman-teman. Kalau teman-teman ngasih produknya sedikit, atau mungkin teman-teman cuma ngasih gambar atau ngasih tester, nah itu kan jadi nggak optimal tuh promosinya. Jadi teman-teman harus ngasih nih pertama produk unggulannya teman-teman, atau kalau perlu semua produk yang teman-teman punya kasih aja tuh ke influencer biar langsung dijadiin konten sama influencer tersebut dan kontennya bakal maksimal banget. Nah, itu dia tadi teman-teman 7 tips memilih dan bekerja sama dengan influencer.